Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu yang akan menyertai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, shalom bagi kita semuanya. Mari kita mendengar firman Tuhan, epistel Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 yang tertulis dalam Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Kitab Mazmur pasal 99 ini merupakan pujian untuk mengagungkan Tuhan sebagai Raja yang maha besar di Sion, Raja yang maha kudus, dan mengundang umat untuk mengakui kekudusan Tuhan. Dalam pasal 99 ini bisa kita bagi dalam 4 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 3, Tuhan itu Raja yang besar. Ayat 4 sampai ayat 5, di sana Tuhan yang menegakkan hukum dan keadilan. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 adalah Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Ayat yang ke-9, Tuhan itu harus ditinggikan sebab Ia kudus. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita lihat satu persatu. Tuhan itu Raja yang besar. Ayat 1 sampai ayat 3. Hal ini adalah merupakan sebuah pengakuan yang begitu berharga dan juga sangat menentukan dalam hidup kita, bahwa Allah adalah Tuhan Raja dan yang empunya semuanya. Inilah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam pujian ini, keberadaan Tuhan sebagai Raja, penguasa dan pemilik atas bumi dan langit. Tuhan hendak berkuasa atas segala ciptaan dan makhluk yang hidup. Karena kekuasaan Tuhan, maka tidak ada yang dapat menandingi kekuasaannya. Oleh karena itu, bahwa bertitik tolak dari penciptaan, pemeliharaan dan peristiwa-peristiwa terjadi yang dilakukan Tuhan, maka Alkitab menuliskan orang-orang percaya mengungkapkan iman percaya kepada Allah, bahwa pada hakikatnya Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, atau sering disebut dengan Alfa Omega. Saudara-saudara, dalam konteks pemazmur yang sudah memasuki masa atau zaman kerajaan kekuasaan teritorial, fisik dan sosiologis pada masa perjanjian lama, istilah raja muncul untuk kepentingan sosial, ekonomi, politik umat bangsa Israel terhadap bangsa-bangsa lain. Bentuk pemerintahan Israel pada zaman pemazmur sudah kerajaan, maka ungkapan raja pun menjadi ungkapan yang teologis, diungkapkan kepada Allah.
Istilah raja kepada Tuhan bukanlah kerajaan secara politis, teritorial, tetapi melebihi dari kekuasaan politis, teritorial, dan sebagainya. Sebab kerajaan Allah bukanlah dari dunia dan bukan kerajaan yang dibatasi ruang dan waktu. Dialah raja di atas segala raja, dalam arti dialah yang maha kuasa, yang menentukan segala kehidupan, termasuk kehidupan bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat 1-3 dikatakan bahwa Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Tentu bahwa semua bangsa diajak untuk tunduk dan taat secara mutlak kepada pemerintahan Allah sebagai raja, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Kepadanya lah kita bersandar, meminta dan berserah diri. Kepadanya lah kita datang bersyukur, memberi hormat dan kemuliaan melalui segala kehidupan kita, baik perilaku, perbuatan, kerja, karya nyata, atau yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita menyambut dengan kekudusan, artinya tanpa noda, tanpa dosa, kita bersih, jujur dan tulus, mengakui keberadaan Allah yang tidak ada bandingnya dengan apa dan siapapun. Karena dalam dialah satu-satunya yang patut kita agungkan. Mari kita muliakan dia dengan tulus, tidak mendua hati, sebab Tuhan itu kudus. Menguduskan Tuhan berarti mutlak hati kita tertuju kepada Tuhan sebagai Raja yang berkuasa atas kehidupan kita. Dialah satu-satunya Tuhan yang patut diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua yang dapat kita lihat adalah bahwa Tuhan itu berkuasa dalam menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu semua umat dan bangsa diajak untuk menyanyikan syukur dan mengaku kuduslah Allah itu. Allah yang layak menerima pujian syukur dari umat dan bangsa Israel. Allah itu diakui sebagai Raja yang kuat, yang mencintai hukum, karena sifat Allah cinta hukum. Allah itu benar dan adil, dan disambut umat dengan kuduslah ia. Oleh karena itu bahwa semua bangsa umat percaya diajak sujud untuk menyembahnya. Kita menyembah dan sujud kepada Allah melalui perkataan dan perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita yang benar, lurus, serasi, teratur dengan Tuhan dan sesama manusia. Dalam bahasa sehari-hari, kita tidak neko-neko. Dalam segala bidang kehidupan, apapun fungsi kita, pekerjaan, profesi, sebagai atasan atau bawahan, di situ kita harus melakukan sesuai dengan tugas kita dengan baik. Apabila kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan kehendak Allah, itulah bentuk nyanyian syukur kita. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Itu yang kita lihat dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Lalu kita akan melihat ayat selanjutnya, ayat 6 sampai ayat 8. Berserulah kepadanya dan ia akan menjawab. Saudara-saudara, Allah yang kita tinggikan dan kita bersujud kepadanya adalah Allah yang berpihak kepada yang dikasihinya. Allah senantiasa menunjukkan kasih setianya, menyertai umatnya dengan dua tanda di perjalanan dari Mesir ke Kanan, tiang awan pada siang dan tiang api pada malam hari. Gambaran kasih Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu, siang dan malam Allah hadir dalam tindakan penyertaannya sehingga anak-anak Tuhan tidak pernah merasa jauh dari Tuhan. Tanda itulah menjadi jaminan penyertaan yang membawa umatnya tidak lagi takut dan gemetar. Tuhan selalu siap, Tuhan selalu bersedia untuk mencukupkan segala keperluan umatnya yang dikasihinya. Saudara-saudara, hingga sekarang pun bahwa janji Allah
terus berlaku. Janji Allah tidak sebatas perjanjian lama atau hanya kepada orang-orang tertentu. Menurut ukuran manusia, setiap orang yang berseru kepadanya dalam nama Tuhan, Allah menjawab jawaban yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan dan dengan rancangan Tuhan. Ketika kita berseru dengan segala pengakuan yang tulus dan jujur akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga Allah mau mendengar seruan kita. Allah mau mengampuni setiap pelanggaran kita, memulihkan kita, dan mengembalikan pengharapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan adalah jawaban atas segala rencana Allah bagi kehidupan kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa dialah penggenapan janji Allah yang paling berharga bagi dunia dan manusia. Dialah jawaban atas segala rencana Allah bagi dunia, yaitu Yesus. Bagi kita dan jawaban Tuhan indah pada waktunya. Dialah yang membalaskan segala perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Kita belajar bahwa kunci keberhasilan dari setiap tokoh-tokoh beriman dalam Alkitab ditunjukkan karena keterikatannya, hubungan yang begitu dekat kepada Allah. Keterikatan yang mutlak, sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, membuat segala sesuatunya terjawab. Mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan sepenuhnya adalah kunci jawaban atas doa dan permohonan kita. Saudara-saudara, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Ayat 6-8. Saudara-saudara, lalu yang terakhir adalah ayat yang ke-9, bahwa Tuhan harus ditinggikan dan kita harus sujud kepadanya. Sebuah undangan yang sangat berharga untuk tugas yang mulia. Sebagai jawaban atas pengakuan iman percaya kita kepada Allah, kita merasa dihargai, dihormati apabila kita diundang oleh orang lain ambil bagian dalam sukacitanya. Demikian juga firman Tuhan mengajak kita diundang untuk ambil bagian dalam sukacitanya. Kita juga mengambil hak Allah. Kemuliaan dan hormat Allah adalah hak Allah. Kita diundang untuk mengembalikan segala hormat dan pujian kepada Allah, sebab dialah yang berkuasa menentukan hidup kita dan masa depan kita. Allah yang berhak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Meninggikan Tuhan dengan segala aspek kehidupan dan praktek kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, semua aspek kehidupan budaya manusia tertuju kepada apa yang dikehendaki Allah, menjadi alat yang menjadi kemuliaan Allah, menghadirkan Allah, kerajaan Allah, damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, meninggikan bukan ukuran matematika, tetapi kualitas hidup yang berarti, berguna, bermanfaat, bermakna bagi Tuhan melalui karya perbuatan kita terhadap alam ciptaan dan sesama manusia yang berorientasi kepada kehendak Allah. Hidup yang berarti itu membangun persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Persekutuan yang dibangun di dalam kasih, persaudaraan, kebersamaan, kepedulian dalam keluarga, juga dalam gereja, keutuhan, kebersamaan dan kepedulian terhadap mereka yang lemah, kurang dalam sosial ekonomi, dalam pendidikan dan kesehatan, terhadap masyarakat sekitar, lingkungan masyarakat yang berbeda suku dan agama, supaya kita menjadi kesukaan bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hubungan vertikal kita dengan Tuhan mungkin erat, ritual ibadah kita rajin, tetapi kehidupan aspek sosiologis, bertetangga, bermasyarakat mungkin masih dipertanyakan. Apakah juga sejalan dengan firman Tuhan? Siapa tahu bahwa kita kurang pas menempatkan diri di tengah-tengah kemajemukan suku dan agama. Saudara-saudara, bahwa semuanya adalah harus memperoleh keseimbangan. Oleh karena itu bahwa di dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus sujud dan menyembah Tuhan dalam hidup kita, meninggikan Tuhan Allah kita dan sujud menyembah di hadapan gunungnya,
yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai penutup dalam khotbah kita pada saat ini, bahwa Tuhan kita adalah harus diyakini dan dipuji sebagai Raja yang maha besar, yang menguasai segala bangsa, yang mencintai hukum dan keadilan, yang menjawab seruan permohonan dan mau mengampuni, dan yang nyata kekudusannya. Maka kepada Tuhan yang demikian, pemazmur mengajak umat untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dan menyembahnya. Namun tidak cukup hanya di situ. Meninggikan Tuhan dan menyembah Tuhan memang sepertinya terkesan abstrak. Karena itu pemazmur menjelaskan lebih lanjut bagaimana caranya meninggikan dan menyembah Tuhan. Pemazmur menyebutkan nama para pendahulunya seperti Musa, Harun dan Samuel sebagai orang-orang yang berseru kepada Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Maka terbukti orang yang selalu berdoa bagi bangsa yang dipimpinnya dan menjaga firman Tuhan tetap hidup dalam diri mereka. Sebagai para pemimpin bangsa, mereka menjadi teladan bagaimana seseorang dapat menyatakan kebesaran dan kekudusan Tuhan, yaitu dengan cara hidup berpegang pada hukum dan firman Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka semuanya bahwa kita harus mengaminkan bahwa Tuhan itu berkuasa, dan kita harus mengakui bahwa kekuasaan Tuhan itu itulah yang memiliki kehidupan kita. Oleh karena itu, bahwa kita dalam hidup ini harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, menyimbangkan dan saling menguatkan di antara kehidupan kita, yaitu pernyataan dan penyataan, sehingga benar-benar bahwa hidup kita adalah mengakui kemahakuasaan Allah dalam hati, dalam perbuatan, dan dalam tindakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.